Jadi saya pindah di sini Bapak tahun 2000, saya mulai tanam kayu. Memang saya masih curi juga dulu. Ya. Nah maklum karena belum ada kayu toh, saya curi-curi beberapa batang bikin pondok. Sesudah terbentuk buat rumah yang sekarang terbakar tahun 2008. Jadi itu kayu yang saya tanam itu masih ada juga sekarang yang lain. Tahun kemarin, 2 tahun kemarin saya buat itu rumah yang sekarang. Makanya kayu itu juga yang saya pakai, Pak. Pakai untuk apa? Buat rumah. Buat rumah. Masih ada juga yang lain. Untuk jual ada juga? Tidak. Tidak, hanya untuk rumah ya. Untuk rumah dan persiapan untuk anak-anak. Oh, jadi masih ada separuh untuk sekolah. Masih. Jadi sejak lakukan penanaman dan hasilnya untuk rumah, Bapak sudah tidak masuk lagi ke dalam Taman Nasional? Ya kalaupun masuk, tidak mungkin saya tidak masuk. Oh iya? Macam sepertinya sekarang, saya dari sawah ikut jalan singkat. Pertama takut anjing ketemu orang punya kambing, anjing bisa tangkap, jadi kami ikut sini. Balik ke rumah, begitu. Untuk mau tidak masuk sama sekali, tidak mungkin. Tetap masuk, tapi masuknya dalam rangka mengambil tali atau lain, tapi tidak tebang pohon. Ya, bisa juga. Bisa juga. Bisa. Buat apa kita begitu? Iya. Sekali kalau kita butuh tali, ya tali kita ambil juga. Iya. Tapi untuk potong kayu semacam begini tidak mungkin lagi. Kan kita punya kayu sendiri, buat apa lagi? Tapi masyarakat di sekitar Bapak, tetangga-tetangga tuh masih ada juga 1-2 yang ambil kayu seperti ini ya, yang seperti kita temukan saat ini ya. Ya kalau di situ mungkin, kalaupun ada yang buat rumah, saya selalu kasih peringatan. Ya. Jujur Pak, tak salah aturan tidak bisa. Aturan ini pasti kita kena. Ya. Kalaupun kita butuh saling bajoing minta di tetangga, di kawan yang miliki, supaya bisa buat rumah. Oh iya. Saya selalu sarankan setiap ada rapat Bapak, sehingga upaya untuk ambil kayu dalam hutan untuk mengurangi, dikurangi, dan lebih baik tidak ambil. Iya, lebih baik karena tidak ambil. mungkin saja karena kalau ambil sekarang dengan lahan yang penuh dengan padang, kalau terjadi kebakaran akibatnya juga pada rumah di sekitar ya. Atau gimana? Begitu juga kalau misalnya padang terbakar Bapak, kalau arah angin begini musim kemarau pasti korban Rumah-rumah ya? Rumah terbakar. Dan bukan hanya saya saja yang terbakar rumah. Bapak pernah mengalami kebakaran rumah? Pernah, 2008. 2008 ya? Saat itu lagi sendiri di rumah atau gimana? Ya, sementara 8 orang yang ada. 8 orang ada? 8 orang. Tapi tidak bisa atasi kan pas jam 1 siang. Oh, angin besar. Jadi terbakar keseluruhan? Iya, terbakar. Terbakar keseluruhan ya? Tinggal pakaian di badan saya, Pak. Oh, ya. Jadi sahabat konservasi, kami bersama-sama dengan salah seorang bapak yang rumahnya pas berbatasan dengan kawasan Taman Nasional, tepatnya di Desa Kangili, dan di depan rumahnya itu didominasi oleh padang savana. Dan ini kami jarak sekitar 2 kilo dari rumahnya, dan ini merupakan hutan terakhir, hutan tutupan terakhir yang akan kita melangkah ke depan, bahwa itu adalah padang, dan 2 kilo ke depan adalah rumahnya Bapak. Nah, kenapa lokasinya sangat rawan terhadap kebakaran? Karena memang pada musim-musim kemarau, lokasi ini memang sangat kering. Dan dengan padang savana seperti ini, setiap tahun terjadi kebakaran. Nah, kebakaran ini karena faktor ulah manusia. Tapi dengan cerita Bapak, bahwa Bapak juga pernah mengalami kebakaran, dan kemudian pernah juga mengambil kayu dalam Taman Nasional waktu zaman dulu, tapi setelah itu ada kesadaran sendiri sehingga melakukan upaya-upaya penanaman di lahan milik, dan kemudian pernah mengalami kebakaran rumah, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh yang menyampaikan kepada para tetangga untuk jangan melakukan kebakaran padang. Nah, ini kita mendapatkan seorang tokoh yang mempunyai dedikasi terhadap kawasan yang cukup tinggi. Dan semoga dengan adanya Bapak sebagai masyarakat daerah penyangga bisa mendukung upaya-upaya konservasi Taman Nasional. Sahabat konservasi, saat ini kami berada di sebuah pondok, tepatnya di Desa Kangili, dan
di tempat ini kita lihat usaha kegiatan pertanian yang cukup lumayan dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah penyangga Taman Nasional. Saat ini didominasi oleh tanaman jenis ubi kayu, dan kalau lahan kosong itu ditanam jenis kacang-kacangan yang baru diusahakan beberapa hari lalu. Dan ini adalah para pemuda yang meluangkan waktu membantu orang tuanya untuk melakukan kegiatan penanaman. Saat ini mereka sedang beristirahat karena beberapa waktu lalu sedang hujan. Dan ini adalah pemuda-pemuda lainnya yang turut serta membantu orang tuanya dalam mengusahakan kegiatan pertanian. Kami berada di wilayah penyangga Taman Nasional dan teman-teman sedang beristirahat untuk menguatkan kembali fisik, melakukan perjalanan lanjutan lagi. Dan ini merupakan hasil kebun yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur. Antonius Umbutanggu. Umbutanggu ya. Bapak sudah berapa lama tinggal di Kangili? Dari sudah 20 tahun. 20 tahun ya. Begitu, aslinya dari mana Pak? Dari Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Gimana perjalanan hidup Bapak selama tinggal di Kangili? Betah di sini atau mungkin ada yang bisa disampaikan kepada kami? Kehidupan di Kangili ini, apa yang Bapak lakukan? Bertani. Usaha bertani ya? Bersama dengan anak-anak ya? Iya. Kemudian Bapak tahu ada Taman Nasional di sekitar sini ya? Ya. Tentang Taman Nasional Bapak tahu? Hanya dengar-dengar saja bahwa Taman Nasional ini, tapi dari semuanya belum ini. Belum paham tentang apa itu Taman Nasional. Iya. Tapi kalau dengan petugas, Bapak kenal petugas Taman Nasional juga? Kenal. Kenal, walaupun tidak tahu nama, tapi tampang. Dengan mobil, berarti orang katakan oh ini petugas Taman Nasional. Oh ya, kalau petugas Taman Nasional sering ke sini atau gimana menurut Bapak? Ya, sering. Sering ke sini ya? Kira-kira yang dilakukan Taman Nasional seperti menjaga hutan supaya jangan terbakar, supaya orang jangan tebang pohon, kalau menurut Bapak itu ada nilai positif atau tidak? Atau mungkin Bapak punya pendapat lain tentang Taman Nasional? Atau mungkin Bapak tahu sedikit saja tentang Taman Nasional, Bapak tahu? Kira-kira seperti apa? Dilarang. Ada larangan masuk dalam kawasan ya? Melakukan kegiatan pembersihan porang. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang lagi menarik di wilayah Sumba Timur karena harganya cukup membantu masyarakat sekitarnya untuk bisa. Ini harganya menurut informasi dari rambu sama umbu ini cukup mahal dengan 1 kilo 50.000. Sedangkan umbi ini dalam kondisi mentah itu harganya 1 kilo 5.000. Kalau kondisi kering harus 1 kilo berapa? Belum pernah. Oh belum, belum pernah. Tapi belum pernah dijual seperti itu juga. Oh, dalam bentuk mentah seperti ini, setiap kali dijual. Nah kita juga bisa melihat ini hasil budidaya dari rambu sama umbu untuk kegiatan porang. Dan bukan saja di sini, tapi hampir seluruh lahan-lahan kosong ini dibuat budidaya porang. Ada yang diganti daerah sawah menjadi porang kah atau tidak? Tidak ada, lahan-lahan kering saja yang dimanfaatkan untuk penanam porang. Dan ini cukup menunjang ekonomi masyarakat yang mengusahakan porang karena kebutuhannya bisa setiap hari dibeli oleh para pembeli, para penampung untuk dijual lagi ke wilayah luar dari Pulau Sumba.